Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam perenungan YouTube channel Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Ada lagi waktu Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, bahkan pengertian menjadi bagian kami dalam perenungan firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk merenungkan firman-Mu sehingga kami Tuhan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu-waktu kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang membimbing, dan Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dapat mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hikmat yang dari atas. Ayatnya yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai dan untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan pada hari ini yaitu hikmat dalam perbuatan. Sekali lagi, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini bagi kita sekalian yaitu hikmat dalam perbuatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat yang akan kita pelajari bersama di sini berceritakan mengenai tentang hikmat. Nah, di sini Yakobus mengingatkan kepada kita, bahkan mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, haruslah kita melakukannya dengan penuh hikmat. Termaksud dalam perbuatan kita, tutur kata kita, sikap kita, haruslah kita melakukannya dengan penuh hikmat. Di sini juga Yakobus atau penulis sendiri mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini ada dua hikmat, yaitu hikmat dari atas dan hikmat dunia. Nah, dan dari keduanya itu haruslah kita memilih salah satu hikmat yang mau kita lakukan untuk kehidupan kita, yang mau kita lakukan di dalam diri kita, baik hikmat dari atas maupun hikmat dunia. Nah, ini adalah kehendak bebas manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Seperti pada kejadian atau pada masa manusia pertama Adam dan Hawa, di mana Allah memberikan kepada mereka kehendak bebas untuk memilih untuk tetap taat pada perintah Allah atau menyimpang dari perintah Allah. Nah, setelah kita memilih hikmat itu, setelah kita memilih hikmat di dalam kehidupan kita, hikmat dari atas atau hikmat dari dunia, maka akan ada sifat yang akan timbul, muncul, lahir dalam diri kita. Setelah sifat itu muncul, maka akan ada buah yang akan kita tuai, akan ada buah yang akan atau hasil yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Nah, setelah semuanya itu, kita akan melihat hikmat dari atas itu berasal dari siapa, hikmat dari dunia itu berasal dari siapa. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan melihat seperti apa hikmat dari atas dan seperti apa hikmat dari dunia.
Pertama-tama kita akan melihat bagaimana itu hikmat dunia. Nah, dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 di situ sudah dijelaskan sifat, buah dan hasil yang akan dituai dan dari siapa hikmat itu berasal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dari dunia ini ialah jahat, di mana berpusat pada keinginan daging manusia dan tujuannya keinginan daging manusia, dan ini berasal dari setan-setan dan nafsu manusia. Hikmat dunia atau hikmat iblis, di mana yang dipromosikan adalah yang disenangkan adalah keinginan daging sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ciri orang yang memiliki hikmat dunia itu di mana sifatnya bertentangan dengan sifat Allah. Pertama-tama akan lahir dalam dirinya itu sifat iri hati, egois atau mementingkan diri sendiri, angkuh atau memegahkan diri, pendusta, pembohong, melawan kebenaran, dan lain sebagainya. Itulah sifat yang akan lahir pada diri seseorang ketika hikmat dunia yang ada pada dirinya. Maka hasil atau buah yang timbul, yang lahir dari dalam dirinya, di mana hanyalah akan menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, di mana di ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika di dalam diri kita yang adalah hikmat dunia, maka keberadaan kita hanyalah menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, itu mengapa ketika Tuhan Yesus begitu tegas kepada Petrus pada saat Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengalami penganiayaan dan penderitaan di kayu salib dan oleh para tua-tua agama. Dan pada saat itu Petrus sendiri mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak akan mengalami kejadian seperti itu. Dan saat itu juga Tuhan bersikap tegas kepadanya, karena apa yang dilakukan oleh Petrus itu bercirikan hikmat dunia. Nah, kisah itu ada di dalam Matius pasal ke-16 ayat yang ke-21 hingga ke-23. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sadar bahwa di dalam diri kita yang adalah hanya hikmat dunia, maka hikmat di dalam diri kita bukan berasal dari atas, bukan berasal dari surga, berarti berasal dari setan-setan dan keinginan diri kita sendiri. Dan yang akan lahir, sifat yang akan lahir di dalam diri kita itu di mana selalu ada iri hati, kedengkian, pemecah belah dan sebagainya. Maka buah yang akan kita tuai, yang akan timbul, yang akan lahir dalam diri kita itu hanyalah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat di dalam kehidupan kita, siapapun kita, apakah hikmat dunia ini ada di dalam diri kita atau tidak. Nah, kemudian kita akan melihat hikmat dari sorga, di mana ayatnya ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Hikmat dari sorga adalah sebaliknya dari hikmat dunia. Hikmat sorga sangatlah bertentangan dengan hikmat dunia, di mana hikmat yang dari atas atau hikmat sorga berasal dari Allah, yang berpusatkan kepada sifat-sifat Allah dan mempromosikan kerajaan Allah dan mempromosikan Allah sendiri. Nah, ciri orang yang memiliki hikmat sorga adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak munafik dan tidak memihak. Nah, ini juga merupakan metode lain dari buah-buah roh di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22. Apa hasil yang akan dituai oleh orang-orang yang memiliki hikmat yang dari sorga atau hikmat Allah, yaitu bersifat yaitu di mana mereka akan menuai hasilnya, di mana adanya kehidupan mereka akan damai dan mereka ada dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat kehidupan kita kembali.
apakah di kedua hikmat ini hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari dunia yang ada dalam diri kita. Kita melihat tadi bahwa hikmat yang dari atas itu berasal dari Allah dan mempromosikan kerajaan Allah serta mempromosikan Allah. Dan di dalam diri kita akan lahir sifat-sifat Allah. Sedangkan hikmat dari dunia itu berasal dari setan-setan dan keinginan daging. Yang dipromosikan itu adalah keinginan daging sendiri, dan hasilnya adalah yang bertentangan dari damai, bertentangan dari kelemah lembutan, bertentangan dengan peramah, bertentangan dengan hati yang murni. Tetapi hikmat dunia adalah dimana memiliki sifat iri hati, egois, dengki dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai manusia akan banyak kita menghadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari pilihan. Maka mari kita memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita memilih untuk mendengar suara Roh Kudus, kita memilih untuk mendengar suara Allah, atau kita lebih memilih untuk mementingkan keinginan kita sendiri, atau kita lebih memilih untuk memuaskan keinginan daging kita sendiri. Ketika kita memilih hikmat dari Allah atau kita memilih untuk mendengar suara Roh Kudus, itu berarti kita menyenangkan hati Allah. Tetapi ketika kita memilih untuk memuaskan keinginan daging, memuaskan hawa nafsunya kita, memilih hikmat dunia, itu berarti kita memilih lagi untuk jauh daripada Allah. Kita memilih untuk tidak bersekutu dengan Allah, untuk tidak bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai seorang Kristen, kita harus menilai kehidupan kita dan mengevaluasi seperti apa hidup kita selama ini. Jika kita tidak memiliki hikmat surgawi, kita hanya membawa masalah pada diri kita, pada diri orang lain, pada lingkungan kita berada. Seperti di ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-16. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali peran hikmat surga ini di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Baik di tengah-tengah bermasyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, dan dimanapun kita berada. Peran hikmat surgawi ini sangatlah penting, karena keberadaan kita akan menjadi pembawa damai, pembawa shalom bagi orang-orang di mana kita berada. Tetapi kalau kita di dalam diri kita ada hikmat dunia, keberadaan kita akan menimbulkan kekacauan, keberadaan kita akan menimbulkan segala macam perbuatan jahat, karena bukan sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, siapapun dia, apapun jabatannya, baik hamba Tuhan, jemaat biasa, atau siapapun itu, haruslah memiliki hikmat surgawi dalam dirinya, karena itu akan mencerminkan perbuatannya. Seperti tadi yang kita bahas dari awal, bahwa sifat-sifat yang akan lahir itu sifat-sifat Allah dan sifat-sifat yang bertentangan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini juga Yakobus maupun penulis sendiri mau mengingatkan kita bahwa jika kelakuan kita tidak menunjukkan bukti hikmat surgawi, itu membuktikan bahwa tidak ada terdapat kelemah lembutan Kristus di dalam hati kita. Sekali lagi, penulis atau Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa jika kelakuan kita tidak menunjukkan bukti hikmat surgawi, bukti hikmat surgawi itu ada dalam diri kita, itu membuktikan bahwa tidak terdapat kelemah lembutan di dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu kita yang selama ini hidup dalam hikmat dunia, hidup dalam mementingkan diri sendiri, hidup dalam mementingkan keegoisan, dan selalu bertentangan dengan kebenaran Allah, maka marilah kita berbalik kepada hikmat Allah. Mari kita memilih hikmat Allah. Kita harus sesuai dengan sifat-sifat Allah dan melahirkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita, dan kita harus mempromosikan kerajaan Allah. Maka kita haruslah memilih hikmat surga dan meninggalkan hikmat dunia yang selama ini kita pegang, sehingga kita memiliki buah kebenaran dan damai. Sehingga kita yang selama ini menjadi masalah di tengah-tengah orang lain, menjadi masalah di tengah-tengah persekutuan kita, masalah di tengah-tengah bermasyarakat,
Ketika kita kembali kepada Allah dan memilih hikmat Allah, maka buah yang akan kita tuai, yang akan lahir dalam diri kita itu buah kebenaran dan damai. Keberadaan kita menjadi pohon damai, keberadaan kita menjadi pembawa shalom kepada orang lain. Jika kita selama ini menyadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman semua menyadari selama ini saya seakan-akan tidak memiliki hikmat. Di sini penulis atau Yakobus sendiri mengatakan kepada kita dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima, di mana saya akan bacakan bagi kita. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika selama ini kita sadar saya kurang memiliki hikmat, saya tidak memiliki hikmat, mari kita meminta kepada Allah yang memberikan hikmat itu tanpa meminta imbalan, tanpa perhitungan kepada kita. Seperti di mana Raja Salomo ketika ia menjadi raja, ia tahu sekalipun ia raja, tetapi ia membutuhkan hikmat Allah dalam mengambil keputusan, dalam berkata-kata, dalam bertindak. Sehingga ia ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk mengabulkan permintaannya, ia meminta hikmat kepada Tuhan. Di mana ketika ia mengutamakan hikmat itu, Tuhan pun memberikan kepadanya. Dan firman Allah di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12, Tuhan berkata, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Raja Salomo sebagai raja sekalipun, tetapi ia membutuhkan hikmat. Maka demikian juga kita membutuhkan hikmat yang dari Allah untuk kita bertindak di dalam kehidupan kita, dalam mengambil keputusan, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pengajaran kita membutuhkan hikmat yang dari Allah, sehingga kita menjadi damai, sehingga kita menjadi lahir dalam kebenaran. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa penting sekali peran hikmat surga ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berkeluarga, dan dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun bersekutu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan kiranya firman ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan hari ini, di mana mengingatkan lagi kepada kami Tuhan untuk lebih memilih hikmat surgawi, untuk lebih mengutamakan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun Tuhan memiliki sifat-sifat Allah di dalam diri kami, dan kami pun melalui perbuatan kami mempromosikan kerajaan Allah, kami mempromosikan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami pun merasakan damai itu, merasakan sukacita itu, merasakan kehadiran Allah melalui perbuatan kami, perkataan kami, dan tutur kata kami, dan melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan biarlah firman Tuhan ini juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, kami berdoa, amin. Demikian firman Tuhan, terima kasih, shalom.